Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai linear programming the primal dual simplex method pada mata kuliah penelitian operasional dengan dosen pengampu Ibu Eni Aryani. Kelompok 12 Paralel A, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, semester ganjil 2023-2024. Dengan anggota kelompok yang pertama, saya sendiri, Hilatina Sution dengan NPM 2399100075 sebagai ketua. Saya Catherine Aulia Rahmah dengan NPM 2399100-187 sebagai wakil. Saya Mimi Anggraini dengan NPM 2399100-154 sebagai anggota. Saya Randi Andika Putra dengan NPM 2399100-248 sebagai anggota. Saya Rahul Samansa Pasaribu dengan NPM 2391044 sebagai anggota. Saya Gugun Dwi Nanggana Purba dengan NPM 23991001112 sebagai anggota. Studi kasus diketahui persoalan linear programming berikut. Maksimumkan Z sama dengan 2x1 ditambah 4x2 ditambah 5x3 dengan batasan baris pertama x1 ditambah 5x2 ditambah x3 lebih besar sama dengan 60. Baris kedua 3x1 ditambah 4x2 ditambah 3x3 kurang dari sama dengan 110. Baris ketiga 4x1 ditambah 5x2 ditambah 2x3 lebih besar sama dengan 70. X2, X3 lebih besar sama dengan 0 dan X1 tidak dibatasi. Selesaikan persoalan tersebut secara dual dan tentukan nilai primal dan dualnya. Penyelesaiannya, bentuk standar primal dengan fungsi tujuan maksimumkan Z sama dengan 2x1 plus dikurang 2x1 min ditambah 4x2 ditambah 5x3 ditambah 0x4 ditambah 0x5 ditambah 0x6. Pindah ruas, Z dikurang 2x1 plus ditambah 2x1 min dikurang 4x2 dikurang 5x3 dikurang 0x4 dikurang 0x5 dikurang 0x6 sama dengan 0. Dengan batasan baris pertama min x1 plus ditambah x1 min dikurang 5x2 dikurang x3 ditambah x4 sama dengan min 60. Baris kedua 3x1 plus dikurang 3x1 min ditambah 4x2 ditambah 3x3 ditambah x5 sama dengan 110. Baris ketiga min 4x1 plus ditambah 4x1 min dikurang 5x2 dikurang 2x3 ditambah x6 sama dengan min 70. x1 plus x1 min x2 sampai x6 lebih besar sama dengan 0. Diubah ke bentuk dual dengan fungsi tujuan minimumkan W sama dengan min 60Y1 ditambah 110Y2 dikurang 70Y3 dengan batasan baris pertama min Y1 ditambah 3Y2 dikurang 4Y3 lebih besar sama dengan 2. Baris kedua, Y1 dikurang 3Y2 ditambah 4Y3 lebih besar sama dengan min 2. Baris ketiga, min 5Y1 ditambah 4Y2 dikurang 5Y3 lebih besar sama dengan 4. Baris keempat, min Y1 ditambah 3Y2 dikurang 2Y3 lebih besar sama dengan 5. Y1, Y2, Y3 lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya, diubah bentuk standar dual dengan fungsi tujuan minimumkan W sama dengan min 60Y1 ditambah 110Y2 dikurang 70Y3 ditambah 0Y4 ditambah 0Y5 ditambah 0Y6 ditambah 0Y7 pindah ruas menghasilkan W ditambah 60Y1 dikurang 110Y2 ditambah 70Y3 dikurang 0Y4 dikurang 0Y5 dikurang 0Y6 dikurang 0Y7 sama dengan 0 dengan batasan-batasan. Baris pertama Y1 dikurang 3Y2 ditambah 4Y3 tambah Y4 sama dengan min 2. Baris kedua min Y1 ditambah 3Y2 dikurang 4Y3 ditambah Y5 sama dengan 2. Baris ketiga 5Y1 dikurang 4Y2 tambah 5Y3 tambah Y6 sama dengan min 4. Baris keempat Y1 dikurang 3Y2 tambah 2Y3 ditambah Y7 sama dengan min 5. Y1 sampai Y7 lebih besar sama dengan 0. Dari bentuk standar dual dituangkan pada tabel berikut. Nah, di sini penyelesaian menggunakan metode the dual simplex method. Langkah awal yaitu menentukan baris kunci dengan melihat angka pada kolom RHS yang memiliki angka negatif terbesar.
Pada tabel ini, maka diperoleh angka negatif terbesar yaitu min 5 pada baris Y7, sehingga Y7 merupakan baris kunci. Selanjutnya yaitu menentukan kolom kunci dengan membagikan angka pada baris WJ min CJ dengan angka pada baris kunci, yaitu 60 dibagi 1 sama dengan 60, min 110 dibagi 3 sama dengan min 36,6, 70 dibagi 2 sama dengan 35, 0 dibagi 0 sama dengan 0, 0 dibagi 0 sama dengan 0, 0 dibagi 0 sama dengan 0, 0 dibagi 1 sama dengan 0. Dari hasil perhitungan tersebut, maka dipilih angka positif terkecil yaitu 35 pada kolom G3 sebagai kolom kuncinya. Selanjutnya, untuk mencari baris kunci yaitu dengan membagi angka pada baris Y7 dengan angka yang terkena perpotongan, yaitu 2, sehingga didapatkan 1 dibagi 2 sama dengan 1 per 2, min 3 dibagi 2 sama dengan min 3 per 2, 2 dibagi 2 sama dengan 1, 0 dibagi 2 sama dengan 0, 0 dibagi 2 sama dengan 0, 0 dibagi 2 sama dengan 0, 1 dibagi 2 sama dengan 1 per 2, min 5 dibagi 2 sama dengan min 5 per 2. Selanjutnya dilakukan perhitungan pada baris WJ min CJ. Pada baris pertama diperoleh dari angka pada baris WJ min CJ. Pada baris kedua diperoleh dari angka pada baris kunci. Lalu, angka 70 diperoleh dari angka pada baris WJ min CJ yang terkena kolom kunci. Selanjutnya dilakukan perhitungan, yaitu 60 dikurang 70 dikali 1 per 2 sama dengan 25, min 110 dikurang 70 dikali min 3 per 2 sama dengan min 5, 70 dikurang 70 dikali 1 sama dengan 0, dan seterusnya. Selanjutnya dilakukan perhitungan pada baris 1. Pada baris pertama diperoleh dari angka pada baris Y4. Pada baris kedua diperoleh dari angka pada baris kunci. Lalu angka 4 diperoleh dari angka pada baris Y4 yang terkena kolom kunci. Selanjutnya dilakukan perhitungan yaitu 1 dikurang 4 dikali 1 per 2 sama dengan min 1, min 3 dikurang 4 dikali min 3 per 2 sama dengan 3, 4 dikurang 4 dikali 1 sama dengan 0, dan seterusnya. Selanjutnya dilakukan perhitungan pada baris 2. Pada baris pertama diperoleh dari angka pada baris Y5. Pada baris kedua diperoleh dari angka pada baris kunci. Lalu angka min 4 diperoleh dari angka pada baris Y5 yang terkena kolom kunci. Selanjutnya dilakukan perhitungan. Min 1 dikurang min 4 dikali 1 per 2 sama dengan 1. 3 dikurang min 4 dikali min 3 per 2 sama dengan min 3. Min 4 dikurang min 4 dikali 1 sama dengan 0. Dan seterusnya. Selanjutnya dilakukan perhitungan pada baris 3. Pada baris pertama diperoleh dari angka pada baris Y6. Baris kedua diperoleh dari angka pada baris kunci. Lalu, angka 5 diperoleh dari angka pada baris Y6 yang terkena kolom kunci. Selanjutnya dilakukan perhitungan yaitu 5 dikurang 5 dikali 1 per 2 sama dengan 5 per 2. Min 4 dikurang 5 dikali min 3 per 2 sama dengan 7 per 2. 5 dikurang 5 dikali 1 sama dengan 0, dan seterusnya. Selanjutnya, hasil perhitungan tersebut kita masukkan ke dalam tabel berikut. Pertama, kita akan menentukan baris kunci dengan melihat angka pada kolom RHS yang memiliki angka negatif terbesar. Pada tabel ini, maka diperoleh angka negatif terbesar yaitu minus 8 pada baris Y5. Sehingga Y5 merupakan baris kunci. Selanjutnya yaitu menentukan kolom kunci dengan membagikan angka pada baris WJ min CJ dengan angka pada baris kunci, yaitu 25 dibagi 1 sama dengan 25, minus 5 dibagi minus 3 sama dengan 1,6, 0 dibagi 0 sama dengan 0, 0 dibagi 0 sama dengan 0, 0 dibagi 1 sama dengan 0, 0 dibagi 0 sama dengan 0, minus 35 dibagi 2 sama dengan minus 17,5. Dari hasil perhitungan tersebut, maka dipilih angka positif terkecil yaitu 1,6 pada kolom Y2 sebagai kolom kuncinya. Selanjutnya, untuk mencari baris kunci yaitu dengan membagi angka pada baris Y5 dengan angka yang terkena perpotongan yaitu minus 3. Sehingga didapatkan 1 dibagi minus 3 sama dengan minus 1 per 3, minus 3 dibagi minus 3 sama dengan 1, 0 dibagi minus 3 sama dengan 0, 0 dibagi minus 3 sama dengan 0, 1 dibagi minus 3 sama dengan minus 1 per 3, 0 dibagi minus 3 sama dengan 0, 2 dibagi minus 3 sama dengan minus 2 per 3, minus 8 dibagi minus 3 sama dengan 8 per 3. Selanjutnya dilakukan perhitungan pada baris WJ min CJ. Pada baris pertama diperoleh dari angka pada baris WJ min CJ
pada baris kedua diperoleh dari angka pada baris kunci. Lalu, angka minus 5 diperoleh dari angka pada baris WJ min CJ yang terkena kolom kunci. Selanjutnya dilakukan perhitungan, yaitu 25 dikurang minus 5 dikali minus 1 per 3 sama dengan 70 per 3, minus 5 dikurang minus 5 dikali 1 sama dengan 0, dan seterusnya. Selanjutnya dilakukan perhitungan pada baris 1. Pada baris pertama diperoleh dari angka pada baris Y4, pada baris kedua diperoleh dari angka pada baris kunci. Lalu, angka 3 diperoleh dari angka pada baris Y4 yang terkena kolom kunci. Selanjutnya dilakukan perhitungan, yaitu minus 1 dikurang 3 dikali minus 1 per 3 sama dengan 0, 3 dikurang 3 dikali 1 sama dengan 0, dan seterusnya. Selanjutnya dilakukan perhitungan pada baris 3. Pada baris pertama diperoleh dari angka pada baris Y6, pada baris kedua diperoleh dari angka pada baris kunci. Lalu, angka 7 per 2 diperoleh dari angka pada baris Y6 yang terkena kolom kunci. Selanjutnya dilakukan perhitungan, yaitu 5 per 2 dikurang 7 per 2 dikali minus 1 per 3 sama dengan 11 per 3, 7 per 2 dikurang 7 per 2 dikali 1 sama dengan 0, dan seterusnya. Selanjutnya dilakukan perhitungan pada baris 4. Pada baris pertama diperoleh dari angka pada baris Y3, pada baris kedua diperoleh dari angka pada baris kunci. Lalu, angka minus 3 per 2 diperoleh dari angka pada baris Y3 yang terkena kolom kunci. Selanjutnya dilakukan perhitungan, yaitu 1 per 2 dikurang minus 3 per 2 dikali minus 1 per 3 sama dengan 0, minus 3 per 2 dikurang minus 3 per 2 dikali 1 sama dengan 0, dan seterusnya. Selanjutnya, hasil perhitungan tersebut kita masukkan ke dalam tabel berikut. Pertama, kita akan menentukan baris kunci dengan melihat angka pada kolom RHS yang memiliki angka negatif terbesar. Pada tabel ini, maka diperoleh angka negatif terbesar yaitu negatif 5 per 6 pada baris Y6, sehingga Y6 merupakan baris kunci. Selanjutnya, yaitu menentukan kolom kunci dengan membagikan angka pada baris WJ min CJ dengan angka pada baris kunci, yaitu 70 per 3 dibagi 11 per 3 sama dengan 70 per 11, 0 dibagi 0 sama dengan 0, 0 dibagi 0 sama dengan 0, 0 dibagi 0 sama dengan 0, negatif 5 per 3 dibagi 7 per 6 sama dengan negatif 10 per 7, 0 dibagi 1 sama dengan 0, negatif 115 per 3 dibagi negatif 1 per 6 sama dengan 230. Dari hasil perhitungan tersebut, maka dipilih angka positif terkecil, yaitu 70 per 11 pada kolom Y1, sehingga Y1 terpilih sebagai kolom kuncinya. Selanjutnya, untuk mencari baris kunci, yaitu dengan membagi angka pada baris Y1 dengan angka yang terkena perpotongan, yaitu 11 per 3. Sehingga didapatkan 11 per 3 dibagi 11 per 3 sama dengan 1, 0 dibagi 11 per 3 sama dengan 0, 0 dibagi 11 per 3 sama dengan 0, 0 dibagi 11 per 3 sama dengan 0, 7 per 6 dibagi 11 per 3 sama dengan 7 per 22, 1 dibagi 11 per 3 sama dengan 3 per 11, negatif 1 per 6 dibagi 11 per 3 sama dengan negatif 1 per 33, negatif 5 per 6 dibagi 11 per 3 sama dengan negatif 5 per 22. Selanjutnya, dilakukan perhitungan pada baris WJ min CJ. Pada baris pertama diperoleh dari angka pada baris WJ min CJ. Pada baris kedua diperoleh dari angka pada baris kunci. Lalu angka 70 per 3 diperoleh dari angka pada baris WJ min CJ yang terkena kolom kunci. Selanjutnya dilakukan perhitungan, yaitu 70 per 3 dikurang 70 per 3 dikali 1 sama dengan 0, 0 dikurang 70 per 3 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikurang 70 per 3 dikali 0 sama dengan 0, dan seterusnya. Selanjutnya dilakukan perhitungan pada baris 1. Pada baris pertama diperoleh dari angka pada baris Y4, pada baris kedua diperoleh dari angka pada baris kunci. Lalu angka 0 diperoleh dari angka pada baris Y4 yang terkena kolom kunci. Selanjutnya dilakukan perhitungan, yaitu 0 dikurang 0 dikali 1 sama dengan 0, 0 dikurang 0 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikurang 0 dikali 0 sama dengan 0, dan seterusnya. Selanjutnya dilakukan perhitungan pada baris 2. Pada baris pertama diperoleh dari angka pada baris Y2. Pada baris kedua diperoleh dari angka pada baris kunci. Lalu, angka negatif 1 per 3 diperoleh dari angka pada baris Y2 yang terkena kolom kunci. Selanjutnya dilakukan perhitungan, yaitu negatif 1 per 3 dikurang negatif 1 per 3 dikali 1 sama dengan 0, 1 dikurang negatif 1 per 3 dikali 0 sama dengan 1, 0 dikurang negatif 1 per 3 dikali 0 sama dengan 0, dan seterusnya. Selanjutnya dilakukan perhitungan pada baris 4. Pada baris pertama diperoleh dari angka pada baris Y3, pada baris kedua diperoleh dari angka pada baris kunci. Lalu angka 0 diperoleh dari angka pada baris Y3 yang terkena kolom kunci. Selanjutnya dilakukan perhitungan, yaitu 0 dikurang 0 dikali 1 sama dengan 0,
0 dikurang 0 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikurang 0 dikali 0 sama dengan 0, dan seterusnya. Step 4. Selanjutnya hasil perhitungan tersebut kita masukkan kepada tabel berikut. Pertama, kita akan menentukan baris kunci dengan melihat angka pada kolom RHS yang memiliki angka negatif terbesar. Pada tabel ini, maka diperoleh angka negatif terbesar yaitu min 5/22 pada baris Y1, sehingga Y1 merupakan baris kunci. Selanjutnya, yaitu menentukan kolom kunci dengan membagikan angka pada baris WJ, CJ dengan angka pada baris kunci yaitu 0 dibagi 1 sama dengan 0, 0 dibagi 0 sama dengan 0, 0 dibagi 0 sama dengan 0, 0 dibagi 0 sama dengan 0, 0 dibagi min 100/11 sama dengan min 111, dibagi 7/22 sama dengan 28,57. Min 70/11 dibagi 3/11 sama dengan min 70/3. Min 410/11 dibagi min 1/22 sama dengan 820/11. Dari hasil perhitungan tersebut, maka dipilih angka positif terkecil yaitu min 820/11 pada kolom Y7 sebagai kolom kunci. Selanjutnya untuk mencari baris kunci yaitu dibagi menjadi angka pada baris Y1 dengan angka yang terkena perpotongan yaitu 1/22 sehingga didapatkan 1 dibagi min 1/22 sama dengan 22, 0 dibagi min 1/22 sama dengan 0, 0 dibagi min 1/22 sama dengan 0, 0 dibagi min 1/22 sama dengan 0, 7/22 dibagi 1/22 sama dengan min 7, 3/11 dibagi min 1/22 sama dengan 6, min 1/22 dibagi min 1/22 sama dengan 1, min 5/22 dibagi min 1/22 sama dengan 5. Selanjutnya dilakukan perhitungan pada baris WJCJ. Pada baris pertama diperoleh dari angka baris WJCJ. Pada baris kedua diperoleh dari angka baris kunci. Lalu min 410/11 diperoleh dari angka pada baris WJCJ yang terkena kolom kunci. Selanjutnya dilakukan perhitungan yaitu 0 dikurang min 410/11 dikali min 22 sama dengan min 820. 0 dikurang min 410/11 dikali 0 sama dengan 0, dan seterusnya. Selanjutnya lakukan perhitungan pada baris 1. Pada baris pertama diperoleh dari angka baris Y4. Pada baris kedua diperoleh dari angka pada baris kunci. Lalu 0 diperoleh dari angka pada baris Y4 yang terkena kolom kunci. Selanjutnya lakukan perhitungan yaitu 0 dikurang 0 dikali min 22 sama dengan 0, 0 dikurang 0 dikali 0 sama dengan 0, dan seterusnya. Selanjutnya, dilakukan perhitungan pada baris 2. Pada baris pertama diperoleh dari angka Y2, pada baris kedua diperoleh dari angka baris kunci. Lalu min 15/22 diperoleh dari angka pada baris Y2 yang terkena kolom kunci. Selanjutnya dilakukan perhitungan yaitu 0 dikurang min 15/22 dikali min 22 sama dengan min 15, 1 dikurang min 15/22 dikali 0 sama dengan 1, dan seterusnya. Selanjutnya lakukan perhitungan pada baris 4. Pada baris pertama diperoleh dari angka baris Y3, pada baris kedua diperoleh dari angka baris kunci. Lalu angka min 1/2 diperoleh dari angka pada baris Y3 yang terkena kolom kunci. Selanjutnya lakukan perhitungan yaitu 0 dikurang min 1/2 dikali 22 sama dengan min 11, 0 dikurang 1/2 dikali 0 sama dengan 0, dan seterusnya. Kemudian, hasil perhitungan dimasukkan ke dalam tabel berikut. Karena di dalam kolom RHS tidak ada angka yang negatif, maka hasil yang sudah optimal dan didapatkan nilai variabel primal dan variabel dualnya. Untuk variabel primalnya didapatkan X1 plus pada Y4 sama dengan 0, X1 min pada Y5 sama dengan minus 270, X2 pada Y6 sama dengan minus 230, X3 pada Y7 sama dengan 0. Untuk variabel dualnya, dikarenakan nilai pada kolom WJ min CJ tidak ada Y1, maka nilai untuk Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 6, Y3 sama dengan 4.
Adapun nilai dual pada Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 6, Y3 sama dengan 4, dan W sama dengan 380. Uji nilai W sama dengan min 60 Y1 ditambah 110 Y2 dikurangi 70 Y3 sama dengan min 60 dikali 0 ditambah 110 dikali 6 dikurangi 70 dikali 4 sama dengan 380. Sehingga W 380 sama dengan RHS 380 terbukti. Pengujian dua fungsi tujuan memaksimumkan nilai Z sama dengan min 2x1 plus ditambah 2x1 min kurang 4x2 dikurang 5x3 dengan batasan-batasan x1 plus dikurangi x1 min ditambah 5x2 tambah x3 lebih kecil sama dengan min 60. Min 3x1 plus ditambah 3x1 min dikurangi 4x2 dikurang 3x3 lebih kecil sama dengan 110. 4x1 plus dikurang 4x1 min ditambah 5x2 tambah 2x3 lebih kecil sama dengan min 70. X1 plus, X1 min, X2, X3 lebih besar sama dengan 0. Untuk nilai primal X1 plus sama dengan 0, X1 min sama dengan minus 270, X2 sama dengan minus 230, X3 sama dengan 0. Menentukan nilai X1. X1 sama dengan X1 plus dikurangi X1 min. Sama dengan 0 dikurang min minus 270. Sama dengan 270. Maka X1 sama dengan 270. X2 sama dengan minus 230. X3 sama dengan 0. Jadi Z sama dengan min 2x1 dikurang 4x2 dikurang 5x3 sama dengan min 2 dikali 270 dikurang 4 dikali minus 230 dikurang 5 dikali 0. Maka diperoleh minus 540 tambah 920 sama dengan 380. Sehingga terbukti Z 380 sama dengan RHS 380 terbukti. Maka kesimpulannya adalah solusi optimal dengan nilai dual Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 6, Y3 sama dengan 4, W sama dengan 380. Sedangkan nilai primal X1 sama dengan 270, X2 sama dengan minus 230, X3 sama dengan 0, dan Z sama dengan 380. Sekian penjelasan mengenai linear programming The Primal Dual Simplex Method dari kelompok 12. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.